misalkan saya kan gabung dengan grup dari penulis-penulis Indonesia, itu yang anggotanya aja lebih dari 500 orang. Ini baru kemarin ini ada diskusi tentang apa itu seni dan apa yang bukan seni. Itu orang-orang intelektual itu masih berpikir, oh kalau seni itu hanya ungkapan dari rasa dan emosi gitu loh. Kalau yang rasional, logis itu bukan seni, bukan urusan seni, itu masuknya sains dan semua itu dan urusan duniawiah gitu loh. Kalau seni itu hampir sama dengan spiritual. Spiritual juga dianggapnya tuh emosi, urusannya urusan rasa, urusan emosi aja gitu. Ini benar ini. Bisa aja sampai agak kaget gitu. Aduh, kok masih kayak gini gitu. Berarti udah zaman kapan nih gitu loh. Bayani masuk ke kelompok yang salah tuh. Tapi memang, kelompok penulis yang mana tuh? Tapi bukan muda-muda, mereka udah senior. Udah kebanyakan di situ. Tapi ada yang muda-muda juga, tapi yang muda-muda biasanya diam. Yang ngomong yang senior-senior dan punya nama gitu loh. Terkenal gitu loh sebagai penulis. Kayaknya saya tahu nih. Nah, jadi ini sebetulnya ya Farid itu nanti Ruang Rupa dan teman-teman yang katakanlah sudah masuk ke wilayah lain yang memberi pemaknaan seni dengan lebih luas gitu ya. Ini sebetulnya yang akan suaranya diharapkan ke depan menjadi terdengar gitu loh. Supaya masyarakat kita terus nggak mandek gitu loh, ya kan? Kalau pemahamannya masih seperti itu, kan jadi mandek gitu, sayang banget itu. Nah, jadi dalam hal ini saya hanya ingin menekankan lagi sekali lagi bahwa penjelasan mengenai praktek kesenian yang dulu disebutnya eksperimental loh. Saya itu ingat waktu saya dikeluarin dari ITB itu juga nggak dilulus-lulusin, terus dikeluarin, itu ini eksperimental karyanya gitu loh. Nggak beneran, nggak serius, eksperimental itu. Tapi sekarang sebetulnya udah mulai berubah kan ya Farid ya. Apalagi sekarang Ruang Rupa ditunjuk sebagai artistik direktur dokumenta. Jadi ini harapan kita untuk membuka perspektif ini sekarang semakin positif lah. Tapi ya memang harus didukung dengan berbagai kegiatan, baik webinar maupun mungkin pameran misalkan, untuk mengedukasi masyarakat itu loh. Kan masyarakat perlu diberi informasi supaya paham. Itulah poinnya. Dan ini salah satu media kan, dengan webinar kita ini kita mulai juga memperkenalkan kepada masyarakat umum. Nah, saya juga nggak heran kalau aktivis-aktivis perempuan maupun lingkungan hidup juga belum paham loh bahwa ada kesenian yang udah begitu terbuka gitu, yang merangkul semua. Mereka juga banyak yang masih berpikirnya sama dengan tadi penulis-penulis tadi. Oh, kalau seni itu urusan emosi deh, urusan rasa deh gitu loh. Terus nanti hasilnya objek gitu. Terus dijual. Dijual beneran jadi duit gitu. Tapi bukannya itu pertanyaan, bahkan itu pertanyaan ada yang bocorin ke gue, Farid. Jadi itu bahkan pertanyaan salah satu apa istilahnya ya? Kalian kan dipilih melalui satu board gitu ya, satu komite gitu. Dan bahkan ada pertanyaan, yang ngomong ke gue tuh ini Peter Small itu direktur Deutsches Architekturmuseum. Dia bilang gitu, temennya dia tuh salah satu di dalam board itu gitu. Dia masih nanya loh. Jadi kalau dokumenta ini sekarang artistik direkturnya adalah Ruang Rupa gitu ya.
Lalu nanti kita bakal punya pameran nggak gitu pertanyaannya. That's still a common question bahkan dari dunia seni sendiri gitu kan? Ya, betul. Betul, dan misalkan tadi saya menyinggung soal jualan misalkan kan, ini juga bukan berarti saya anti pasar, nggak gitu ya. Tapi bagaimana perspektifnya itu tidak terjebak ke dalam perspektif hitam putih itu loh. Ya. Kalau nggak ini ya itu gitu, kalau nggak itu ya ini gitu loh. Nggak gitu sih. Justru dengan apa yang kontemporer, pendekatan kontemporer yang membuka kemungkinan-kemungkinan eksploratif itu kan, misalkan yang saya alami gitu kan, di Jerman sendiri misalkan, itu nanti bisa dimasukkan atau dikategorikan yang disebut sebagai pendekatan transdisiplin, atau kalau di Amerika biasanya interdisiplin istilahnya gitu kan. Nah, kalau sudah menggunakan istilah itu kan, itu sebetulnya untuk membuka bahwa ini bukan soal seni atau bukan gitu, seni itu yang begini atau yang lain itu bukan, tapi justru bagaimana berbagai aspek bidang ilmu dipertemukan semuanya, gitu loh. Yeah. Jadi seni, sains dan filsafat itu semuanya dipertemukan, itu. Dan di dalam praktek seni kontemporer, ya, seni itu menjadi medium yang bisa mempertemukan semuanya. Itu yang menariknya kan di situ, bisa mempertemukan semuanya. Tapi ya ngomong di Jerman pun ya misalkan ya, ini juga bukan hal yang sudah dipahami dan diterima semua orang. Ini juga baru di kalangan terbatas, ya disebutlah kalangan progresifnya gitu loh. Oke. Nah, jadi ya memang kalau dari pengalaman saya malah lebih sulit, atau pengalaman kami karena saya nggak kerja sendiri, lebih sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan macam ini seni apa bukan, seninya di mana dan segala macam ke publik yang berpikir bahwa mereka udah ngerti gitu, dan itu publik barat emang lebih sulit. Iya. Apalagi yang ngomong orang-orang yang berkulit berwarna. Lebih sulit lagi tuh. Lebih sulit lagi, benar. Dan apalagi orang Jerman ya, kadang-kadang orang Jerman tuh bisa kaku banget loh. Kalau udah masuk ke satu jalur itu sulit sekali untuk fleksibel. Tapi ya oke, saya punya pengalaman ngajar di Universitas Passau itu kan berapa 9 tahun mau 10 tahun sekarang. Dan itu interaksi langsung dengan orang Jerman sebetulnya. Walaupun yang mengundang saya adalah dosen-dosen yang progresif itu kan, tapi tetap kan kita juga masuk ke dalam konteks budaya mereka lah gitu. Bagaimana di sana juga ya kelompok progresif juga kan dilihat sebagai kelompok aneh juga gitu loh, kalau oleh umumnya gitu loh. Dilihatnya ini orang-orang gila kali gitu kan. Nah, biasalah kayak gitu, sama aja. Cuman di sana bedanya pemerintahnya itu mungkin ada orang-orang yang memang juga progresif di sana menyadari, jadi mendukung gitu loh, didukung oleh pemerintahnya. Nah, jadi misalkan dengan mengundang saya ini juga sebuah tantangan untuk mereka karena saya berkulit tidak putih. Ini juga persoalan, bukan persoalan sederhana di dunia orang kulit putih kan. Ya, Mas Moncu juga pasti tahu lah soal itu. Tinggal di. Dia putih, Mbak, sampai ke rambut-rambutnya. Oh iya. Sorry gue sorry nih aku tadi joinnya telat. Cuman mau mastiin aja hari ini sih planning untuk agendanya tadi Pak Moncu udah sebutin ya.
Belum. Oh, belum. Oke, jadi sebenarnya planning kita tuh agendanya hari ini, tadi aku sempat dengar juga kalau Mbak Afi belum bikin abstraksi revisinya ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi planningnya sebenarnya hari ini tuh fokus, sorry Bang Farid, karena dia pertama kali untuk join dengan kita, jadi sebenarnya tadi kan Afi juga udah mulai mancing Bang Farid, sebenarnya udah memahamin belum sekarang kita mau membawakan webinar ini ke arah mana gitu kan, dan Bang Farid sepertinya sudah sangat paham karena dia berkecimpung di dunia ruang rupa yang nggak jauh, maksudnya masih berkaitan erat dengan yang dilakukan sama Mbak Yani gitu loh. Jadi sebenarnya kalau memang ada sesuatu yang udah terbersit nih Bang, karena kan Bang Farid sebagai penanggap nih, jadi kita kayak kasih kisi-kisinya nih, kira-kira ada hal yang bisa dilemparkan nggak ke Mbak Yani yang sekiranya bisa ditanggapin sekarang gitu, atau mungkin jadi PR buat Mbak Yani juga, karena itu udah dilakukan sama Bang Muncu kemarin. Itu dia dikasih 2 pertanyaan yang agak membuat, kalau kita sih otaknya keperes ya, kalau Mbak Yani mah ujung kuku lah itu mah ya. Oke, jadi maksudnya ada nggak yang bisa disampaikan ke kita dari pihak Bang Farid as penanggap, atau mungkin mesti nanti dipelajarin lagi yang mau disampaikan apa, kita kasih waktu nanti di next meeting kita sampaikan ya seperti apa sih Bang Farid maunya gitu enaknya, sama nanti kita coba untuk lanjut ke planning kita kan nanti di bulan April. Jadi setidaknya kalau kita udah ngumpul seperti ini kita udah dapat tanggalnya sih, karena kita udah mulai starting mulai membedah konten-konten dari Mbak Yani yang super banyak. Kita coba nanti kerucutin biar bisa sesuai dengan abstraksinya Mbak Vivi. Jadi ntar kita coba lempar-lempar ke sosial media, terutama sih bukan sosial media sih, orang-orang yang punya kesukaan atau punya satu visi lah dengan kita semua yang ada di sini, jadi biar lebih mantap gitu loh tujuan kita gitu. Jadi mungkin ke Bang Farid dulu, kira-kira Bang. Thank you Kimei. Nggak ada yang terlalu spesifik sih, nggak ada yang terlalu, maksudnya yang minjem kata-kata lu itu memeras hal-hal yang Mbak Yani udah pasti bisa jawab dengan lugas lah, paling ya itu tadi hubungan sama masyarakatnya, yang parameter kesuksesan yang ingin diraih dan segala, dan ya lebih ke praktek keseharian sih. Jadi nggak akan ke ranah yang terlalu berat kalau dari tanggapan dari aku ya. Jadinya ntar lebih pingin bikin mengalir aja sih ininya, pembahasannya. Mungkin ada sesuatu yang misalnya nanti dalam sesi benerannya ada sesuatu yang wah bisa nih diperdalam, itu yang akan aku tanya, gitu aja sih Kimei. Mungkin Mbak Afianti dari planning revisi abstraknya bisa dikasih bocoran aja nggak? Siapa tahu si Bang Farid bisa kepancing. Iya, oke. Jadi sebenarnya awalnya itu tuh kita mau fokus ke seni, untuk seni yang dikaitkan dengan lingkungan hidup Farid. Tapi melihat bahwa kemudian kita dari ceritanya Mbak Yani banyak juga menyangkut mengenai pemberdayaan perempuan gitu. Kayaknya kita akan tarik lebih luas ya. Jadi kalau kita melihat seni, maka kita nggak cuma bilang seni, tapi juga dikaitkan dengan spiritualitas. Kemudian pada saat kita bicara pemberdayaan, bicara lingkungan hidup, maka itu juga kita akan tarik ke bagaimana perempuan punya peran besar di sini gitu. Dan itu kan kemudian bisa dihubungkan lagi bahwa ya Mbak Yani ini seorang perempuan gitu. So makanya tadi aku bilang kata kuncinya, keywordsnya ada 3, yaitu seni, perempuan, dan bumi gitu. Jadi bahasannya kurang lebih sebenarnya seperti itu. Dan dengan demikian masing-masing keywords tersebut bukan cuma punya kaitan satu sama lain, tapi juga punya keluasan makna yang mungkin berbeda dengan apa yang sementara ini
kalau orang lihat perempuan udah langsung diletakkan dalam satu kerangka tertentu, udah lihat seni demikian juga, dan melihat bumi cuma sebagai satu sumber daya yang eksploitatif sifatnya. Seperti itu. Jadi intinya sebetulnya kalau dikembalikan ya sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Yani itu menjahit ketiganya gitu ya. Jadi nantinya sih kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu aja, dan sifatnya juga ngobrol-ngobrolnya santai. Aku akan begitu kurang lebih akan masuk ke topik yang berkaitan gitu, kayak misalnya kita udah mulai ngomong spiritualitas, aku akan guide Mas Moncu pada saat kita udah mulai ngomong mengenai kaitan antara artistik approach dengan kehidupan sehari-hari, aku akan panggil Farid gitu. Jadi gitu aja, Kimei. Halo, boleh motong? Iya, Mbak Yani gimana? Saya mau usul nih, tadi dari 3 poin itu, apakah bisa ditambah 1 poin lagi yang menurut saya penting banget, yaitu komunitas. Iya. Oke. Betul. Komunitas. Ini aku malah melihatnya bisa jadi seperti ini sih, kalau ada 3 aspek itu ya, art, women, and earth gitu ya. Komunitas ini adalah platformnya. Jadi si komunitas ini dia bisa mewadahi tiga hal tersebut gitu. Dan di dalam komunitas itu semuanya diikat gitu jadinya kan. Oke, cuma begini, kenapa saya menganggap ini seperti satu bagian yang penting yang perlu dibahas, itu karena di dalam kehidupan modern ini kecenderungannya adalah menjadi individualistis, selain juga konsumtif, gitu kan? Nah ini jadi gaya hidup berubah gitu loh, dan dampaknya selain ada positifnya, kayaknya mestinya kan juga negatifnya tuh bisa jadi ngeri gitu loh. Karena seperti kalau dihubungkan tadi dengan pemahaman spiritualitas itu istilahnya orang jadi boleh egois gitu loh di dalam sistem yang individualistik itu. Nah, sistem komunal itu seperti bisa mengimbangi gitu loh. Kecenderungan egoistik yang sifatnya individualistis dan serakah gitu. Kayaknya tuh serakah tuh jadi boleh gitu loh. Sesudah menjadi individu itu, karena ya suka-suka lu deh, itu hak lu deh. Kalau lu bisa ngapa-ngapain ya silahkan gitu loh. Jadi dengan alasan bisa dibikin-bikin alasannya kan, jadi boleh semuanya gitu. Nah, kelihatannya sistem komunal itu bisa membuat orang selain ya menyadari atau mengendalikan egonya, juga sekarang dalam situasi misalkan gejala pandemik ini dengan COVID ini juga kita butuhkan loh. Bagaimana orang bisa bekerja sama. Tidak hanya sekarang orang stay home gitu, kalau di tempat yang individualistis, ya itu banyak yang bunuh diri sekarang. Stres. Gitu loh. Iya Mbak. Jadi kalau bicara komunitas saya setuju. Karena ini yang saya malah lagi perjuangkan sekarang. Jadi yang namanya Vibibas itu, saya lempar kertas kosong ke anak-anak muda. Kita itu bukan nyari duit, coba isi kertas kosong dengan ide apapun, tanpa hierarki. Jadi kita ada yang umur 17, ada yang udah tua juga, kayak Mbak Kime gitu ya, semua sejajar gitu, nggak nyari uang. Tapi banyak orang malah gini ketemu saya, Mas bikin webinar itu lumayan ya untungnya Mas gitu. Jadi begitulah kalau kita bicara, kita mau coba keluar dari satu kotak, masyarakat kita memang belum siap gitu.
Jadi emang setuju kalau di era sekarang ini adalah waktunya memang semua itu berbasis komunitas. Komunitas itu powerful sebenarnya. Apalagi nanti kalau kita masuk yang disebut ada perubahan mendasar dari internet yang tadinya masih centralized, teknologi nantinya distributed, berarti setiap orang itu powerful untuk brainwash. Ya, masalahnya brainwash itu juga kayak pedang gitu. Gitu. Tapi benar, komunitas itu adalah masanya komunitas untuk bangkit gitu. Makanya saya bilang kayak John Lennon, sudah waktunya tidak ada bangsa, tidak ada negara. Kalau bisa sih nggak ada agama juga. Agama dalam arti agama huruf kecil ya. Agama huruf gede itu bagus gitu. Setuju Mbak? Lanjut. Ya. Ini aku mau nanya dikit dong. Sebenarnya ini dari sisi orang yang sangat awam ya. Kalau kamu kan spiritualis ya. Jadi aduh bahasanya berat gitu. Kalau Bang Farid juga udah pengalaman nih. Aku masih awam deh. Anggap aja saya orang awam banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku yang tangkep, kalau yang udah pertemuan beberapa kali, boleh nggak sih kita bilang dari poin-poin yang diangkat itu kita berkaca dari kita akan mengambil contoh yang dilakukan Mbak Yani di Tibet aja. Jadi kayak yang di lain-lain itu kita nggak fokusin. Karena kayaknya yang di Tibet itu cukup mewakili kalau yang saya lihat tuh gitu loh. Itu bukan sih? Ada yang bisa jawab Mbak? Halo? Iya. Aku deh yang jawab. Betul kan kita mulai memang dari situ kan. Dari proyek di Tibet lah katakan gitu kan. Tapi memang dalam hal ini, kenapa saya juga kok mau sih ngerjain proyek di sana selain memang itu penting karena alasan lingkungan hidup. Tapi alasan kedua itu adalah soal hubungan budayanya dengan warisan budaya dari sini. Itu juga penting untuk saya sebagai orang Indonesia gitu loh. Walaupun bagaimana ternyata tetap saya punya keindonesiaan. Dan apalagi sesudah memahami bahwa pengetahuan kita atau pengetahuan saya pribadi waktu itu, saya kan nggak tahu, saya udah cerita. Oh ini budayanya datang dari negeriku, toh. Itu gila itu, sampai nggak ngerti kayak gitu, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya mungkin bisa dibagi dua bagian misalkan. Yang pertama fokus tentang Tibet aja. Dengan segala urusan dan pekerjaan yang saya kerjakan di sana. Nanti yang hubungan ke Indonesia itu bisa jadi bagian kedua. Difokuskan. Maksudnya juga. Webinar selanjutnya gitu ya Mbak? Oh iya. Jadi nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu ribet gitu loh. Kalau disatukan sekaligus, apalagi waktunya juga terbatas kan? Ya. Mungkin malah bikin orang jadi pusing juga nih, gimana nih? Terus pertanyaan kedua nih Mbak, sebagai orang awam ya, anggap aja saya disalahkan, nggak apa-apa deh. Kan ini Mbak Yani kan katakanlah udah terkenal nih, tapi terkenalnya di luar. Terus mau-maunya lagi membersihkan sampah di Tibet, kenapa nggak di Indonesia? Maksudnya kalau orang kayak, mentang-mentang orang luar nih gitu kan, itu gimana tuh cara menjawab pertanyaan saya gitu. Kenapa di Tibet? Gini, sebetulnya proyek di Tibet itu proyek kedua itu. Yang pertama yang saya kerjakan itu di Jogja dengan pesantren Amumarta. Itu salah satu pesantren tertua di Jogja. Sesudah Jogja dilanda bencana gempa tahun 2006. Dan saya masih bekerja dengan pesantren Amumarta yang dipimpin Kiai Jawis Masruri, pesantren NU ini, sampai sekarang. Nah, saya akan cerita sedikit kenapa kok yang orang banyak yang tertarik dengan proyek yang di Tibet ketimbang yang di pesantren Amumarta. Padahal ini yang pesantren Amumarta juga sudah diangkat ke media internasional loh. Itu juga tentu saja karena ya Tibet Plateau adalah tower air Asia satu, ya kan? Lebih dari 1,5 miliar orang Asia yang hidup di benua Asia, hidup dari air dari sana. Padahal sekarang situasinya rawan karena pemanasan global.
meleleh dengan cepat, nanti diperkirakan kalau kita tidak melakukan tindakan, tahun 2030 akan kering sumber air. Jadi bagaimana tuh 1,5 miliar lebih orang yang hidup dari air yang datang dari sana nantinya. Tuh. Terus sebagai kutub ketiga adalah salah satu bidang es terluas di muka bumi. Ini dengan leleh, dengan cepat karena pemanasan global tadi, itu juga menimbulkan bencana banjir dan longsor di seluruh benua Asia yang tiap tahun memakan korban ratusan orang atau bahkan pernah ribu juga meninggal saking gedenya bencananya. Jadi ini memang ada poin di sana yang membuat banyak orang tertarik dengan proyek itu dan lalu mengangkat isu proyek itu di tataran internasional karena membutuhkan perhatian dari orang di seluruh dunia pada dasarnya. Selain orang Cina ya, pemerintah Cina. Tapi yang lain juga butuh memperhatikan. Itu satu hal. Nah, sementara yang lebih awal yang di Indonesia itu dianggap tidak serawan daerah sana kan, satu itu ya. Nah, tapi memang juga waktu saya mulai bekerja, ini saya ngomong belak-belakan nih sekarang. Hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam menangani proyek sebutlah dengan fokus lingkungan hidup ini di Indonesia, nanti dibandingkan sedikit dengan yang di Tibet itu, kan saya bekerja sebetulnya dengan komunitas yang kurang lebih harusnya sama ya, pesantren dengan biara biksu itu pada dasarnya sebenarnya sama. Tapi ternyata memang tradisi dan metode mereka untuk mendekati ajaran itu berbeda. Walaupun tradisi yang di Tibet itu tadinya datang dari sini loh. Nah ini kan menarik sebetulnya untuk dipelajari orang di sini juga. Jadi misalkan tradisinya itu di Tibet itu kan tradisi debat, berpikir secara logis rasional itu sangat kuat. Mereka berdebat tiap hari berjam-jam, latihan maksudnya, latihan debat. Jadi selain fokus ke masalah spiritual, ini juga pendekatannya filosofis gitu loh. Ya. Nah, dan itu mereka dengan mantap sekali mengatakan, ya nih ini dari negeri kamu tradisi ini. Oh, ya, oke, asik gitu kan. Tapi kemudian ketika saya bekerja di pesantren, saya mulai bertanya kepada Pak Kiai di depan para santri. Pak Kiai itu seperti resah loh. Lalu nanti akhirnya bicara, Mbak Yani, nanti kalau mau tanya-tanya, nanti di belakang aja sesudah pertemuan selesai. Jadi maksudnya jangan di depan para santri gitu loh. Nggak usah kita berdebat di depan santri gitu loh, kira-kira. Beda banget dengan yang di Tibet. Yang di Tibet saya boleh bertanya setajam apapun kepada lamanya atau kiainya gitu ya, di depan para santri. Dan kalau lama itu mendapatkan pertanyaan yang sensitif misalkan ataupun nggak gampang gitu ya diungkapkan, lamanya akan ngomong dengan tenang, Yani, pertanyaan kamu ini nggak gampang dijawab. Saya perlu waktu untuk menjawabnya. Santai aja gitu. Oke, Mbak Yani. Jadi intinya memang masalahnya bukan Tibet itu sama Indonesia nggak ada hubungannya. Memang dulu pertama kali Jogja ya, cuman nggak blow up aja gitu ya. Benar. Nah, terus gini, saya ingin menjelaskan lagi karena ini penting ya untuk bahasan yang ke depannya. Itu misalkan waktu saya bekerja dengan pesantren, saya udah usul dari awal, Pak, ini kita nanam ini deh, mulai nanam pohon sama tani organik deh, gitu kan. Kita mulai, karena itu kan komunitas santri kan besar ya, anggotanya itu lebih dari 1.000 orang. Tapi nanti sesudah mereka ketemu lah, diskusi, mereka memutuskan, enggak, Mbak Yani katanya nggak bisa, soalnya ini nanti hasilnya lama gitu loh. Jadi apa Pak yang diambil? Kita ngegarap ini aja, batik dengan pewarna alami,
sama nanti akhirnya buah nyamplung dijadikan minyak nabati. Ya. Dan itu jadi pertimbangannya tuh, yang mau saya katakan, ekonomi itu yang lebih penting. Dan orang mendapatkan manfaatnya dari situ, gitu loh. Nah, ini agak berbeda cara berpikirnya. Saya tidak bilang salah benar loh. Tapi saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana proses yang terjadi dengan pendekatan yang seperti di Tibet dan pendekatan seperti di pesantren di sini. Gitu loh. Mbak diusulin nanam korma, Mbak, pasti di Ya kalau nanam korma ya mungkin, tapi ternyata enggak. Gitu. Mereka juga tetap enggak mau. Sama ada lagi nih yang saya mau tanya ini sebagai orang awam lagi ya. Mungkin Mbak Afi, semoga menyimak ya Mbak Afi ya. Sebenarnya lebih ke arah Mbak Afi sih, apakah hal ini akan diangkat nanti gitu loh. Itu kan sebenarnya komunitas ya, jadi kayak kegiatan lingkungan gitu, kegiatan yang care sama lingkungan. Tapi saya pernah lihat tuh satu video yang Mbak Yani di YouTube, yang Mbak Yani jadi patung, terus jalan, terus menunjukkan sambil ngelihat sampah, sambil ngelihat lingkungan gitu kan, segala macam itu. Nah sebenarnya nanti pada saat webinar kita yang pertama ini gitu loh, itu bakal Mbak Yani atau Mbak Afi bisa nggak bakal mengengage, mengangkat hubungan antara isu sampah, isu lingkungan itu bisa dibuat orang itu jadi bakal interest karena kita ngangkatnya dari segi seni itu, bukan kayak contoh, oh kita ngumpulin masa nih, nanti Pak RT, Pak RW, Pak Camat ngatur-ngatur orang-orangnya, kita ngangkat sampah-sampah bareng-bareng. Maksudnya bukan itu mah saya tinggal sampaikan kepada menteri atau mungkin gubernur yang ada gitu kan. Tapi kan ini kita caranya different gitu. Nah, itu bakal bisa terungkap gak gitu cara itu gitu loh. Mbak Afi kali ya, Mbak Afi bisa menguak dari Mbak Yani nggak itu kata-kata itu? Gini, kalau menurut saya ya memang itu kan esensinya di situ. Jadi pendekatan saya kan pendekatan kreatif, ya kan? Pendekatan kreatif itu sangat erat dihubungkan dengan seni, ekspresi seni. Tetapi di sini tadi kita udah bahas waktu mungkin kamu tadi belum masuk. Udah bahas bahwa seninya di sini itu bukan hanya menyangkut estetika dan lalu membuat objek gitu kan. Tapi ekspresinya di sini, makanya yang saya kirim kan ada tulisan tentang seni dan kehidupan tidak terpisahkan itu loh. Nah, ini pendekatannya jadi agak berbeda dengan tadi seni yang dianggap hanya merupakan ekspresi estetik, lalu jadi objek, ya kan? Oke. Kalau saya tidak mengingkari, tidak menolak juga ekspresi seperti itu. Karena saya berharapnya nanti hostnya benar ngarahin ke situ. Maksudnya saya kemarin kan belum mendengar si hostnya ngungkit-ngungkit soal itu tuh, koneksi antara Mbak Yani sebagai artis dan sebagai lingkungan aktivis. Nah itu saya belum dapat tuh pancingan itu. Saya belum kemarin mana ya, kok kayak belum ada gitu loh. Itu yang ada ya Mbak Vivi ya. Itu tuh sebetulnya justru di diskusi kita yang pertama yang sesudah aku mengeluarkan abstrak kan kemudian justru kita membahas mengenai itu kan, bahwa aktivitas di Tibet itu tidak terlepas dari sebuah ekspresi estetik dan kesenian di situ dianggap sebagai sebuah proses, bukan sebuah produk gitu. Ya, itu di diskusi yang pertama banget, Mei, yang kita belum ada Farid waktu itu. Tapi kemudian yang kemarin itu kan kita tujuannya lebih mau menggali apa aja yang kita bisa diskusikan gitu kan. Terus kemudian juga bicara tentang audiensnya gitu. Jadi memang perkembangannya jadi bukan meluas ya, tapi kayak karena kita udah membicarakan itu di yang pertama, maka yang kemarin itu kita membahas hal-hal yang terkait dengan perempuan, yang terkait dengan spiritualisme dan lain-lain. Oke. Jadi berubah ini ya.
Oke. Sama pertanyaan penasaran nih Mbak Yani, sebenarnya kayak orang-orang yang di Jogja, Tibet, biksu-biksu kok menurut sama Mbak Yani karena Mbak Yani terkenal atau karena punya superpower atau apa sih, kayak oh ini Mbak Yani loh yang nyuruh loh, kita ngikutin aja, nggak usah nanya-nanya udah. Itu kenapa gitu? Ada sense of apa gitu? Ada ilmunya itu. Oh, ilmunya. Ya, kira-kira mungkin. Jadi mungkin gini lah, kalau saya jelaskan sedikit, kalau di pesantren itu kan, ya Mas Moncu ada betulnya gitu, karena saya datang dari keluarga almarhum ayahku seorang kiai. Jadi saya sebetulnya dunia pesantren itu untuk saya juga nggak baru-baru amat gitu loh. Makanya cara berkomunikasi saya dengan Pak Kiainya nggak terlalu aduh gimana nih cara ngomongnya, nggak ngerti. Jadi misalkan rujukan-rujukan ke ajaran agama kan gini-gini, saya bisa gitu loh bicara, dan itu lebih mudah komunikasinya jadinya. Ya, itu satu hal. Jadi mereka juga tahu almarhum ayahku juga seorang santri gitu kan. Itu juga mungkin menjadi salah satu sebabnya. Nah, kalau di Tibet itu sama sekali mereka nggak tahu awalnya siapa saya. Kan ini orang asing dari planet lain gitu loh kayaknya itu kan, tahu-tahu datang ke situ. Tapi kemudian ya dari interaksi itu kan, dan tadi saya sudah jelaskan di awal, mereka para biksu utamanya itu berpikirnya logis rasional. Jadi waktu saya mulai berdiskusi tentang persoalan-persoalan lingkungan hidup, karena waktu itu kan habis gempa di sana kan, dan saya memang membuat penelitian, datang ke sana itu bukan cuma mau main gitu kan, memang ada penelitian karena ada proyek dengan museum seni di Shanghai itu. Nah, terus jadi ada interaksi yang sifatnya membahas gitu kan persoalan lewat diskusi. Dan ini saya dengar dari mereka nanti, saya juga kan nggak tahu waktu itu siapa mereka, budayanya kayak apa, itu benar-benar baru, walaupun saya pernah dengar tentang Dalai Lama misalnya, tapi juga nggak ada ketertarikan khusus karena memang merasa nggak ada urusan gitu loh. Jadi tapi dari interaksi itu nanti, nah ini kan saya punya kecenderungan untuk kritis ya, dan suka nanya-nanya, ngeyelan gitu loh ya, maksudnya ya. Itu ternyata di sana bisa diapresiasi karena mereka memang terbiasa dengan budaya debat dan diskusi gitu kan. Nah, jadi ternyata mereka terus melihat, wah, sampai akhirnya mereka bilang, jadinya sampai lamanya bilang, kamu itu pasti dulunya orang Tibet di hidup masa lalu katanya. Kok kenapa lama bisa gitu? Iya, kalau saya melihat cara berpikir kamu, cara kamu memandang kehidupan, ya nggak beda katanya sama kita di sini, gitu loh. Dan itu yang menyebabkan mereka terus menyambut saya sebagai bagian dari mereka, sebagai keluarga istilahnya. Nah, ini sekedar penjelasan. Terus nanti mungkin saya harus menjelaskan sedikit supaya nggak terlalu sederhana gitu penjelasannya. Nah, saya sendiri sebetulnya karena saya sudah hidup sebagai nomad gitu, kan dari sesudah saya dikeluarkan dari ITB tahun 83, terus nanti saya pindah hidup di Sydney. Dari situ kan interaksi saya banyak dengan macam-macam orang dengan latar belakang budaya macam-macam. Nah, itu memberikan peluang dan juga memang saya tertarik untuk mempelajari berbagai macam budaya dan juga keyakinan atau agama gitu. Karena ya mungkin juga memang dasarnya saya tertarik dengan kebudayaan ya kan. Nah, itu tuh memberi saya tentu saja pengetahuan, referensi ya kan tentang budaya-budaya. Jadi ketika saya berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya apa itu, saya biasanya kecenderungannya mendengarkan. Oh gitu, oh jadi mempelajari gitu. Makanya nanti interaksi saya biasanya dengan komunitas-komunitas dengan latar belakang budaya maupun
keyakinan yang berbeda, itu nanti biasanya nggak menimbulkan ketegangan gitu loh. Dan biasanya cara kerja saya akan menyesuaikan dengan cara pikir mereka. Walaupun ide-idenya mungkin masalah lingkungan hidup kan ada ide-ide dasar gitu kan, bagaimana persoalan-persoalan hidup yang istilahnya didasarkan pada pengetahuan sains gitu. Tapi nanti saya masuknya lewat cara pikir mereka. Gitu loh. Jadi nggak dipaksa untuk, ayo, seperti misalkan saya lihat di dalam praktek kebanyakan LSM. Karena mereka biasanya udah punya metode yang fix, yang datangnya biasanya dari tradisi atau teori akademisi. Lalu diterapkan aja, dan orang harus ikut aja gitu loh. Nanti orang juga ngelihatnya ya, ini proyek aja, nanti proyek selesai ya udah selesai juga, gitu kan. Nah, pendekatan saya berbeda dalam hal ini. Saya yang justru mendengarkan. Dengar itu sebenarnya kalau buat aku menarik tuh untuk disampaikan ke banyak orang lain ya. Bedanya pendekatan LSM sama pendekatan Mbak Yani. Buat aku itu akan berharga tuh. Oke. Ya. Dan ini juga memberikan banyak pengetahuan kepada saya gitu loh. Tentang ya itu tadi perbedaan budaya ya kan, lalu keyakinan juga gitu. Nah, sampai nanti waktu saya ngajar di Universitas Passau di Jerman, tapi memang sebelumnya saya kan sudah di Berlin mondar-mandir, bergaul dengan orang Jerman ataupun orang-orang yang tinggal di sana. Itu nanti teman-teman di Jerman, di Passau, Universitas Passau juga bilang, ya nih kalau orang Tibet bilang kamu di masa lalu itu orang Tibet, kita di Jerman juga akan bilang kamu dulunya orang Jerman loh. Nah, tapi itu karena ini adaptasi gitu loh, cara pikir yang saya pelajari. Dan oh ya kalau masuk ke cara pikir Jerman, masuknya lewat sini deh, kira-kira gitu loh, sehingga mereka bisa nangkap. Oke Mbak Yani, makasih banget untuk penjelasannya ya. Pertanyaan gue yang super nggak nyambung dan nggak jelas ini. Gue yakin sih Mbak Avianti nanti bisa ngarahin juga apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat webinar ini menarik. Ada penanggap 1, penanggap 2, Bang Farid juga. Oke Bang Farid bentar lagi mau balik nih. Minta waktu 5 menit aja. Sebenarnya aku sih cuma mau bilang aja, kan kita kan udah mau di set waktu. Rencananya tuh April. Kalian prefernya apa, Jumat atau hari-hari tertentu nggak? Karena kan kita masih matchingin waktu ya. Hari weekdays aja kali atau gimana? Jadi kita bisa settle waktunya tuh di enaknya di mana? Kalau di April masih pada kosong. Kalau saya sih fleksibel sih, orang saya nggak ngantor kok. Oke, siap Mbak Yani. Kalau yang Mbak Avi sama Bang Farid nih yang kayaknya mesti gue effort lebih nih untuk catch jadwalnya nih. Iya, aku biasanya kalau Kamis Jumat itu udah ada jadwal. Jadi sebelum Kamis, tergantung jamnya sih sebetulnya. Kalau misalnya after office hour itu lebih lega. Tapi kalau pas office hour, Kamis dan Jumat itu biasanya udah keisi gitu. Oke, Kamis Jumat after office hour ini ya. Ini kan bisa. Awal April bisa. Ya. Minggu 1 atau minggu kedua Mbak Yani. Ini kita lagi nyari tanggalnya, nanti kita kabarin. Oke. Iya, karena ada kemungkinan kalau saya udah boleh jalan, itu kan awal semester musim panas, ada kemungkinan mungkin aku ke Jerman gitu. Tapi ya nggak masalah lah. Kalau awal-awal biasanya masih belum ini. Oke. Tadi Mbak Avi yang not available-nya, yang available atau not available tadi ya? Kamis Jumat ya? Yang Kamis Jumat not available. Itu kalau kita bilang office hour, Kamis Jumat aku nggak bisa. Oke, Kamis Jumat ya. Bisa diatur. Oke, kalau Bang Farid, ini nih artis kita nih. Weh. Halo Kim. Mengikuti. Kalau Bang Farid masih ditembak langsung, ini tembak di tempat aja langsung April.
Minggu kedua, minggu pertama bisanya kapan dah? No, tembak Kalau langsung. kalau mau hari weekdays jangan lewat jam 3. Oh. Jadi sebelum jam 3 malah. Itu juga sore ya. Oh, jadi sebelum jam 3 ya, meskipun bulan April loh, ini udah masih sebulan Sama lebih. aja. Kan kalau ntar Mbak Yani juga ada di Jerman ngikutin jam itu. Kalau di jam 3 itu udah paginya Oke, Jerman. Bang Muncu tolong dibantu nih. Sekarang kan Mbak Afi, maksudnya nanti kita, artinya Mbak Afi gimana? Kalau before jam 3 bisa? Asal jangan Kamis Jumat. Aku hari Kamis bulan April kan masih kosong nih, belum, maksudnya jadwal-jadwal belum pada masuk. Oke. Di Kamis Jumat itu aku bisa tinggal ditentukan aja hari apa, nanti aku kunci duluan gitu. Sama sebenarnya juga gini, juga pengen tahu sih kebiasaan audiensnya di Indonesia itu, kan kita juga mau kita punya audiens nih, gitu loh. Jangan sampai waktu kita pas tapi nggak pas sama waktu audiens. Jadi pengen tahu, nggak punya ide soal kebiasaan di Indo itu, nggak punya ide gitu. Sebetulnya kalau di sini tuh orang-orang, apalagi ini kan bukan sesuatu yang kaitannya dengan pekerjaan ya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya bincang-bincang kayak gini tuh biasanya orang justru akan banyak punya waktu sesudah jam kantor, jadi malam ya. Jadi kayak di atas jam 6 gitu. Jam 7 tuh kayaknya orang udah mulai bisa. Kalau biasa lebih malam lagi kayak sekitar jam 8 gitu, mungkin malah orang lebih banyak punya waktu. Nggak tahu ya, tapi ini kalau aku ya. Mega amat. Yang di Melbourne. Yang di Melbourne-nya masih melek tengah malam. Kalau Sabtu gimana Sabtu? Kan Farid bisanya di bawah jam 3 bukan? Kalau Sabtu kayak gini nggak apa-apa, bisa kosong, cuman pagiin aja kayak sekarang. Gini, kan kita punya waktu banyak untuk promosi. Jadi kalau kita punya waktu banyak, mungkin orang udah bookmark dia tanggal itu gitu ya. Jadi mungkin Sabtu kali ya. Mbak Yani nggak ada masalah sama Mbak Yani Sabtu ya? Maksudnya hari keluarga gitu? Enggak, anakku udah hari gede. Membersihkan sampah gitu depan rumah? Anakku udah gede, udah punya keluarga sendiri. Oh iya. Jadi Mbak Afi Sabtu oke. Saran pagi atau after lunch? Sarannya apa nih? Pagi aja. Pagi ya. Pagi mungkin sesudah orang sepedaan kali ya. Iya benar juga. Kalau hari Sabtu tuh pada ini orang pada goes, pada olahraga. Jam 10 mungkin udah beres ya, udah selesai pagi gitu ya. Masalahnya kalau jam 10 artinya berhenti di pas jam 12. Jam 11 orang pada mulai nyari makan nggak sih? Maksudnya kayak begitu ada intrik-intrik begitu nggak sih? Kan kita sediain makanan nanti, nasi bungkus. Baik sekali bebas ya. Oke, jam 10 fine menurut gue saat Saturday. Oke. Ntar tinggal kita jadi kabari. Acara intinya mulai 10.30. Kita mulai jam 10, acara inti 10.30. Untuk waktunya udah clear. Satu lagi, sorry gue langsung nembak aja. Mbak Afi kemarin sempat menyebutkan tentang Mas atau Bang, Fai. Oh, Fai. Nanti kabarin aja konteksnya. Iya. Nanti aku undang. Aku WA dulu aja nanti, jadi nggak kaget tiba-tiba di undang sama Mei. Boleh. Terus Mbak Yani katanya mau nginfoin soal aktivis perempuan. Mungkin yang nomor kontak atau apapun lah yang bisa saya coba cari tahu. Oh bisa. Nanti juga ada grupnya, misalkan saya bisa kirim juga nanti kalau ada kayak poster gitu kan. Boleh. Nanti saya coba cari tahu. Kontak-kontak yang yang aktivis-aktivis yang memang. Aku tinggal sebut sama Mbak Yani langsung di-approve sama mereka. Sama Bang Farid nih, yang artis UI nih. Ruang Rupa segala macam yang komunitas yang lu punya, lu kabarin kayak kontak-kontaknya. Buat lu enggak, Bim. Hapus. Biar kita bahas soal perbedaan cara LSM dan Mbak Yani itu beda. Iya Mbak Yani ya? Ya gampang. Ya. Thank you ya.
Jadi gue udah selesai, ada yang mau sampaikan lagi? Berarti hari Sabtu itu tanggal 10 ya? 10 April? Oh, oke. Sabtu, putusin 10 aja. April. Tanggal 10 Ya, April. bisa. Tanggal 10 April jam 10. Wih, keren. Keren tuh. Kemarin gue ngeledekin Pak Moncu, kalau April kita tanggal 1 aja, April mau. Tapi gue takutnya pada nggak datang. Bisa juga tuh kita bikin webinar. Ya udah 10 April tanggal 10 nanti kita kabarin lagi. Sip, Mei. Jangan lupa nomor data kontak-kontaknya ya. 10 jam 10. Oke. Iya, 10 April Mbak Yani, jangan 10 Maret. Ya aku harus diingatkan nih, aku harus diingatkan. Masanya ini aduh macam-macam kerjaannya nih. Iya. Oke, thank you. Berat dari gue. Ada lagi yang mau sampaikan apapun? Faktor umur tuh, Mbak. Hah? Faktor umur. Betul. Tapi memang ini juga banyak urusannya, yang ini, yang itu, yang aduh, kadang-kadang aduh kebanyakan nih. Foto bareng dong sekali. Gue bangga loh foto sama kalian berempat. Kami yang nggak bangga, Kim. Jahat ya, gue laporin Pak Toga loh. Iya tadi Avianti itu kan katanya saya dengar terakhir akan di FAI itu akan mendukung ini kegiatan perempuan gitu ya, kebudayaan dan perempuan gitu ya. Ini ada fasilitasi kebudayaan untuk komunitas, untuk kegiatan yang terkait dengan perempuan dan komunitas perempuan. Ya, baguslah kalau gitu, nanti kan bisa dihubungkan. Ya ngomong-ngomong, Pak itu teman lama saya itu, zaman masih muda itu. Zaman masih jadi aktivis ya? Zaman gondrong, aku lihat tuh dia fotonya zaman gondrong. Sekarang udah rapi Mbak Yani. Nah, jadi waktu kasus Ringgayon itu, Pak itu ada. Oke. Ya, karena Ya udah. Kita kayak satu geng, kita di satu geng dan suka ngumpulnya di tempat itu. Iya. Ya udah pasti dia mau lah kalau gitu. Ya mudah-mudahan waktunya cocok kan, orang dia sibuk juga kan. Iya. Foto dulu. Aduh, Farid, nongol dong. Woi. Dia. Are. Toilet dulu deh. Udah foto aja kita deh. Oh ya nongol ya, senyum ya. Baru dari kamar mandi, maaf. Oh ya nggak apa-apa. Senyum 1, 2, 3.